Ada dua orang sahabat yang hampir selalu bersama. Mereka menjalin pertemanan sejak lama dan belajar bersama. Tapi sayang, hubungan mereka hancur gara-gara salah satu dari mereka bermain di belakang dengan salah satu dari ibu mereka. Hingga pada akhirnya terjadi sesuatu. Ya, film dengan judul Ambivalence yang dirilis pada tahun 2015 yang lalu akan menceritakan kisah mereka. Jadi semua itu bermula ketika Stas dan Peter lagi bersama-sama pulang dari nongkrong. Di sana ada juga kekasihnya Peter. Lalu, Stas berhenti karena ada ibunya yang ingin ikut bareng dengan mereka. Namanya adalah Ekaterina. Stas dan Peter ini menjalani pendidikan yang sama, yaitu calon psikiater muda. Namun, pribadi dari mereka masing-masing, ya berbeda. Stas orang yang lebih giat, belajar, dan lurus-lurus aja. Sementara Peter sebaliknya, orang yang lebih suka berbuat onar dan suka mencoba hal-hal baru. Intinya, dia suka melanggar aturan. Suatu hari, Peter akan mendatangi Stas di suatu ruangan. Di sana, dia bertemu dengan Ekaterina yang sama-sama akan masuk ke dalam lift. Namun, terjadi musibah di sini. Ya, liftnya secara tiba-tiba mengalami error dan berhenti di tengah jalan. Ekaterina merasa panik dan takut akan kehabisan oksigen. Peter berusaha menenangkannya dan perlahan-lahan suasana menjadi tenang. Tapi, malah terjadi sesuatu yang cukup membagongkan. Ya, mereka malah adu mekanik. Begitu mereka selesai, lift mereka mulai berfungsi kembali. Stas dan Peter tidak hanya belajar teori, namun mereka juga melakukan kunjungan yang langsung mempraktekkan apa yang diajarkan. Peter memiliki kekasih bernama Anna. Kala itu dia dan Stas lagi nongkrong, lalu tak lama Anna datang dan Peter merasa terganggu. Ujung-ujungnya Peter mengusir Anna dan terjadi cekcok ringan. Beberapa tamu yang ada di sana mengejek Peter hingga membuatnya menjadi kesal. Alhasil terjadi baku hantam. Peter mengalami beberapa luka dan diobati oleh Ekaterina. Semenjak kejadian di lift itu, Katrina terus kepikiran. Mungkin dia ingin sekali lagi mencobanya. Apalagi hubungannya dengan sang suami sudah mulai tidak sehat. Peter tahu pekerjaan Ekaterina menjadi seorang pemandu wisata dan dia mendatanginya di sana. Mereka ingin mengulangi kejadian tempo lalu. Namun sebelum itu mereka pergi ke lomba memanah yang dimana Stas menjadi salah satu pesertanya. Stas adalah salah satu peserta terbaik. Lalu Peter memasukkan kertas berisi pesan untuk Ekaterina. Dia membuka isinya di kamar mandi. Di sini keteledoran Ekaterina. Dia meninggalkan kertas itu dan ditemukan oleh orang lain. Namun Ekaterina tidak merasa memilikinya dan sepertinya tulisan itu dilihat oleh Stas. Apalagi tulisannya mirip seperti tulisan Peter. Ya, jadi isi pesan itu memberitahukan Ekaterina kalau Peter ada di suatu lokasi. Diam-diam Stas mengikuti ibunya dan melihatnya masuk ke sebuah bangunan. Ternyata Ekaterina adu mekanik dengan Peter. Dari sini Stas benar-benar patah hati dan sangat kesal. Tidak hanya itu, Peter dan Ekaterina makin hari makin menjadi-jadi. Mereka jalan bareng dan makan di sebuah restoran mewah. Ujung-ujungnya permantapan. Hingga suatu malam Peter diundang makan malam bersama di rumah Stas. Kebetulan hari itu Stas juga berulang tahun. Pesta kecil-kecilan diadakan di sana. Stas berdansa dengan ibunya, namun dia terlihat agak menyakiti. Dia kesal kenapa ibunya malah bermain dengan Peter. Kenapa tidak dengan dirinya? Ya, jadi ternyata Ekaterina ini adalah bukan ibu kandungnya Stas, melainkan ibu tiri. Sudah lama ibunya meninggal dan ayahnya menikah lagi dengan Ekaterina. Ujian akhir telah dilaksanakan. Peter berhasil menyelesaikan dengan baik, sama halnya dengan Stas. Kala itu mereka pergi bersama-sama. Di sini Stas mengucapkan selamat dan juga mengeluarkan unek-uneknya kenapa Peter tega melakukan itu pada dirinya. Kenapa dia tega merusak keluarganya. Awalnya Peter tidak mau jujur, namun pada akhirnya dia berkata kalau dia mencintai Ekaterina. Mereka saling menyukai. Mereka terlibat adu mulut dan berhenti di pinggir hutan. Saking kesalnya, Stas mengeluarkan panahannya dan melepaskan anak panah tepat ke jantung Peter. Ketika pulang ke rumah, Stas melihat rumahnya berantakan. Ayah dan ibu tirinya ternyata berantem dan Ekaterina pergi dari rumah. Mungkin Stas tahu di mana dia pergi. Ya, dia ke markas Peter. Di sana, Stas meminta bantuannya dan mengajak Ekaterina ikut dengannya. Stas meminta Ekaterina menguburkan jasad Peter. Di sini, Ekaterina benar-benar syok. Apa yang terjadi? Stas tidak ingin banyak bicara. Yang jelas terjadi kecelakaan antara dirinya dengan Peter. Mereka terus menguburkan jasad Peter hingga akhirnya film pun berakhir. Ya, itulah tadi alur cerita film
ambivalence. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk tinggalkan like. Dan sampai jumpa lagi.